semuanya, balik lagi di Pakat 6. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, hai, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Mega. Dan buat kamu yang udah subscribe ke channel ini, selamat datang kembali. Hari ini lagi-lagi aku ditemani oleh suamiku tercinta, yaitu Raf Danu. Dan hari ini kita mau ngomongin apa sih? Hari ini kita akan memberikan 5 tips jitu anti hedon. Nah, itu dia. Jadi latar belakangnya, aku ini adalah mantan manusia hedon ya kan. Manusia yang suka impulsif, belanja ini itu berlebihan. Dan bapak yang satu ini adalah manusia yang anti hedon. Artinya dia punya self control yang lebih tinggi gitu. Nah, makanya dari pengalamanku pribadi dan pengalaman pribadi dari Danu juga, kita mau ngasih apa aja sih tips and trick yang bisa dilakukan biar kita tuh nggak impulsif. Nah, sebelum kita mulai, mau ngasih disclaimer dulu bahwa semua hal yang kita sebutkan di video ini adalah pengalaman pribadi, pendapat pribadi, semua itu subjektif. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, bisa diambil hikmahnya aja ya kan. Atau mungkin bisa ditambahin di bawah kayak misalnya pendapat pribadi juga gitu, nggak apa-apa, saling sharing ya kan. Iya, atau mungkin kayak kalian pernah atau punya mantra untuk menahan diri supaya tidak belanja, nah itu bisa di-share juga di kolom komentar. Betul, mari kita stop hedon bareng-bareng ya. Tips jitu pertama adalah kita harus membuat list barang yang dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu adalah barang yang kita butuh dan barang yang kita inginkan. Pada akhirnya kita akan mempunyai filter untuk melawan dalam tanda kutip serangan dari luar, yaitu iklan-iklan yang sangat menggiurkan ya. Dan akhirnya keputusan membeli itu jadi jatuhnya muncul dari diri kita sendiri. Ya karena kan bikin listnya mau nggak mau ya hasil pemikiran sendiri kan. Iya. Jadi ketika ngeliat iklan atau endorsement dari selebgram yang kelihatannya kok ciamik banget ya, lucu-lucu banget barangnya. Nah akhirnya karena kita pun udah punya list, ini udah sering banget kita bilang di berbagai video kita tentang mindfulness ya kan, karena ini memang mencegah kita untuk bertindak impulsif gitu, karena kita bisa kayak ada jangkarnya lah istilahnya gitu. Kita kan sedang bersama-sama belajar menjadi lebih mindful atau lebih berkesadaran, jadi kita harus segera menghilangkan tindakan impulsif karena itu tidak mencerminkan hidup yang mindful. Nah, nyambung sama tips yang pertama tadi, tips kedua adalah set prioritas. Jadi kan tadi udah bikin list tuh tentang apa aja yang dibutuhkan dan apa aja yang diinginkan. Otomatis yang paling pertama prioritasnya adalah apa yang dibutuhkan ya kan? Nah, tujuannya supaya alokasi dana kita tuh bisa lebih tepat guna gitu loh. Jadi yang memang dibutuhkan udah bisa kebeli sekarang gitu. Jangan sampai kita beli yang perintilan-perintilan yang sebenarnya kita nggak butuh, cuman pengen doang. Ya akhirnya yang dibutuhkan malah jadi nggak kebeli gitu. Jadi kan tertunda gitu ya. Iya, jadi kan sayang gitu. Dia tadinya kita harusnya bisa apa ya? Segera memenuhi kebutuhan yang urgent banget. Tapi tertunda hanya karena perintilan-perintilan kecil. Karena sebenarnya yang bikin hedon tuh justru yang perintilan-perintilan kecil yang murah gitu. Jadi kita cuman misal 50.000 atau 30.000 ini berlaku untuk semua barang ya, nggak cuman kayak fashion item atau gadget ataupun makanan, minuman, pokoknya apa aja yang bikin kita tuh gampang banget ngeluarin uang. Ibarat kata game online juga kayak Dota itu dicicil gitu ibaratnya jadi kayak damage-nya tuh nyicil, nggak langsung sekali sakit gitu. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung wah banyak banget ya gitu. Nah jadi kita nih ada contoh ya, ini dari pengalaman pribadi kita berdua gitu kan. Ini kan kita punya YouTube udah lumayan lama ya, udah dari bertahun-tahun yang lalu. Terus akhirnya dapat AdSense nih, kan jarang-jarang yang dapat AdSense karena kan masih kecil ya, mikro gitu YouTube-nya. Akhirnya setelah kita dapat AdSense, sekarang kan kita jadi punya budget. Nah budgetnya ini pengen dialokasikan untuk meningkatkan kembali atau meningkatkan kualitas dari video-video kita. Betul. Nah, pilihannya waktu itu ada 3. Yang pertama itu adalah lighting. Yang kedua itu adalah mikrofon, dan yang ketiga itu props. Nah kan tujuannya beda-beda ya. Nah terus akhirnya itu kan udah di list, terus akhirnya kita bikin prioritas tuh. Terus kita mikir lah pro dan kontranya dan kayak se-urgent apa sih barang-barang ini. Terus akhirnya kita mikirkan, kalau misalnya mikrofon itu emang penting banget untuk meningkatkan kualitas. Apalagi waktu itu aku pernah lihat video gitu penjelasan tentang gimana kita bisa memperbaiki video-video YouTube. Nah katanya kalau audio bagus itu walaupun kualitas videonya jelek, itu masih orang-orang di otaknya tuh akan memproses oh ini video bagus gitu, dibandingkan video yang visualnya tuh bagus tapi suaranya tuh kurang gitu. Jadi kita
otak kita tuh nangkep, oh ini tuh kurang bagus videonya gitu. Bener. Mungkin bisa kayak dibandingin ya video-video kakak pangkat 6 yang lebih baru dan yang awal-awal dulu banget. Itu pasti ada perbedaan cuy dari segi suara ya. Karena kalau dulu kan kita kayak ngomong depan kamera dan suaranya itu ditangkap oleh si mic yang built-in di kameranya. Itu situ kan mikrofon yang apa adanya gitu, ngerti nggak sih, yang ala kadarnya banget. Nah sementara untuk tadi kata kamu bilang ya, untuk meningkatkan experience menonton itu butuh juga sound selain yang visual, karena kan ini konten audio visual gitu kan. Dan nanti coba aja bisa dibandingin deh, itu kami berdua juga pas setelah beli mic ini pas didengerin enak banget sih, ngeditnya juga banget. Jadi semangat gitu. Dan juga karena kita juga punya podcast, kalau kamu yang belum pernah ngecek podcast kita, ada di linknya juga di bawah. Jadi karena kita punya podcast juga, akhirnya kita mikir, oh kalau mikrofon juga selain bisa buat YouTube, bisa untuk podcast dan kebutuhan sosial media lainnya, kayak mungkin bikin reels atau bikin apapun lah itu. Namanya apa kak podcastnya? Oh, podcastnya adalah Warkop Nyonya. Atau kita ngobrol-ngobrol ngebahas semua hal dari kehidupan di Jerman, masa lalu kayak throwback waktu zaman sekolah dulu dan lain sebagainya. Jadi silahkan cek aja. S3 pemasaran Harvard. Oh betul. Smooth banget. Nah terus yang kedua kan tadi kita ada mikrofon dan juga ada lighting. Nah lighting ini emang butuh banget ketika cuacanya tuh lagi mendung-mendung gitu. Dan waktu itu di rumah yang lama memang cahayanya tuh lumayan redup. Makanya kayak kalau misalnya cuma ngandelin lampu doang kayak nggak cukup gitu. Terus akhirnya pengen lah gitu punya lighting gitu kayak yang dipakai sekarang gini kan. Nah pilihan yang ketiga adalah props. Props itu kan tujuannya untuk estetika ya, estetika belaka gitu. Jadi sebenarnya jadi menurut kita props itu listnya di prioritas tuh agak ke bawah dikit gitu. Bahkan mungkin paling bawah, karena sebenarnya background putih doang juga sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bersih aja nggak sih, kayak jangan berantakan gitu. Bener banget. Nah, akhirnya kita memutuskan bahwa di antara mikrofon dan lighting ini, bahwa yang lebih urgent itu adalah mikrofon. Iya, walaupun dua-duanya kita butuhkan. Betul. Gitu. Nah, jadi akhirnya dananya kita alokasikan ke mikrofon. Nah, akhirnya kita nabung lagi sampai akhirnya dapat rezeki beli lighting juga gitu. Jadi kayak nggak semuanya harus dalam satu waktu harus beli semua gitu. Betul. Ya. Tergantung kebutuhan juga dan tergantung keadaan budget juga sih sebenarnya. Dan itu tadi makanya karena kondisi keuangan kita beda-beda, makanya bikin list dan bikin atau set prioritas itu jadi kunci banget. Betul. Jadi duit kita yang terbatas ini bisa keluar ke barang-barang yang memang menunjang produktivitas. Betul. Jadi kalau misalkan di kasusnya kami berdua ya, kami mungkin suka bikin konten ya, berarti bikin lighting, beli mikrofon dan segala macam. Tapi kalau misalkan kalian suka ngelukis, tabung, beli brush misalkan, atau beli apa sih yang medianya apa atau baru gitu, kanvasnya segala macam, atau kalian yang suka nulis ya, pokoknya intinya pergunakan untuk yang bermanfaat atau untuk yang menunjang produktivitas kalian. Betul. Gitu. Nah, poin yang ketiga ini adalah sebenarnya datang dari pengalamanku sendiri sebagai mantan manusia hedon gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang biasanya aku lakukan ketika aku sudah tidak sengaja atau dengan sengaja membuka online shop, terus kayak ih ya Allah lucu banget tau kan, kayak misalnya kalau lagi buka online shop tuh di love gitu, terus akhirnya kayak iya gitu kan, terus akhirnya kalau misalnya hedon kan udahlah check out aja, paling cuma berapa sih, lagi diskon juga, terus ada duitnya ada segala macam ya kan. Sekarang lagi latihan nih, sebelum aku check out ada beberapa pertanyaan yang aku lontarkan ke diri sendiri. Jadi kalau nggak lulus pertanyaan ini berarti jangan dibeli gitu. Betul. Jadi yang pertama itu butuh nggak? Terus kalau misalnya case-nya misalnya baju gitu ya, mau dipakai kemana? Kadang, lucu ya, lucu, tapi mau dipakai kemana? Misalnya kayak dress yang panjang, terus yang shiny dan segala macam, lucu gitu. Cuman untuk aku yang student biasa gitu, aku jarang keluar juga dan jarang pakai dress emang sebenarnya. Terus ngapain beli gitu kan? Atau yang ada apa sih yang kayak bling-bling apa, pernak-pernik apa? Ya itu kan terlalu formal kan, sedangkan aku jarang banget pergi ke occasion yang formal gitu. Dan kamu juga nggak tergabung di kayak semacam pengajian ibu-ibu yang main tanjidor gitu. Itu kan apa sih kayak kostum-kostum. Iya, itu kan kostum pengajiannya kan kayak harus seragam dan bling-bling gitu. Ya, dan itu kan juga kan nggak juga kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya aku udah bilang, oh kayaknya butuh sih gitu, tahu pakainya mau kemana, misalnya kayak mau pakai ke kampus atau tempat kerja,
atau buat syuting. Pertanyaan selanjutnya adalah ada yang mirip gak di lemari gitu. Misalnya Mirip kayak konteksnya apa? mirip, misalnya aku lagi ngeliatin kemeja warna ungu. Aku udah punya kemeja warna ungu, terus bentuknya mirip, dan so far aku punya satu aja udah cukup gitu. Nah biasanya yang aku punya banyak itu adalah hal yang emang bener-bener aku sering banget pakai. Misalnya kayak kemeja putih, terus kayak misalnya apa ya, celana hitam. Nah itu kan yang banyak aku pakai. Jadi kalaupun aku beli banyak, pasti bakal kepake banyak juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kemeja ungu, paling aku pakai kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali. Jadi kan nggak butuh 2 sebenarnya gitu. Yang benar-benar serupa lah istilahnya. Jadi kayak jenisnya kemeja itu kayak mungkin bisa dipisahkan juga jenis-jenisnya kali. Dress, kemeja, atau misalkan rok atau apa gitu. Ya betul. Ini kebiasaan perempuan ya. Kamu Kerudung. seksi sih. Enggak, ini bener. Kerudung misalnya. Kan kalau cowok nggak pakai kerudung ya. Kerudung. Misalnya kayak serupa tuh beneran warna pink tapi cuma beda sedikit. Nah itu kebiasaan banget tuh cewek-cewek. Beli lagi karena pink Warna yang ini tuh belum ada. Iya. Walau pinknya udah ada, cuma pink yang ini tuh belum ada gitu. Padahal itu. di lemari tuh udah mungkin 10 pink, kerudung pink itu beda-beda gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah banyak cocok nggak ke banyak hal yang udah kita punya di lemari gitu. Misalnya kayak aku pengen beli celana hijau neon gitu. Ih lucu banget ya, lagi hits banget nih gitu. Atau celana cut bray jeans gitu. Kan sekarang lagi ngetren banget kan. Banget sih. Kayak lihat orang kok di TikTok keren-keren banget gitu. Terus aku mikir lagi, pakai celana cut bray atasnya sebenarnya pakai apa ya? Kalau dia kan pakai crop top mungkin asik-asik aja gitu kan. Cuma kan kok tidak bisa ya gitu. gitu. Assalamualaikum ini kan tidak bisa. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya lucu tapi emang nggak bisa di mix and match sama yang lain juga. Pun ada mungkin kayak cuma satu sama celana atau sama baju kaos yang aku punya cuma satu gitu. Jadi kan kesempatan aku buat pakai celana ini cuman kalau dibarengin sama si yang atasan itu. Jadi kan kayak mau minimal apa ya? Jadi kayak ngurangin sangat terbatas banget ya penggunaannya gitu. Iya. Nah terus ini pertanyaan yang ultimate menurutku. Karena kan sering kegodanya kalau ngeliat baju murah, ya kan, nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kalau misalnya sale kayak gitu. Waduh. Tapi kualitasnya gimana? Biasanya kan kalau di workshop udah tahu materialnya apa. Kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah pernah punya satu baju, bahannya sama, terus kayak penampilannya sih sama, terus habis itu apa ya? Yang punya kita tuh cepet rusak. Atau kalau misalnya dipakai keringatnya nggak nyerap tapi kayak ngegenang gitu. Aduh aku bete banget itu gitu. Sih. Soalnya aku pernah punya dress bagus, warnanya bagus, murah, tapi karena murah jadi keringat aku tuh kayak ngegenang gitu loh. Polyester gitu ya? Iya. Bukan harusnya pakai Klimakul dia. Iya betul. Pakai dress tapi bahannya baju bola. Jadi kalau kayak gitu kan kayak sayang banget gitu. Dan akhirnya kita beli murah sih, mungkin 200.000, 100.000, tapi dalam waktu 3 bulan ke depan udah rusak dan gitu. gak nyaman. Apalagi kalau kita tinggal di daerah tropis ya kan, yang udah jelas tiap hari ada matahari gitu. Betul. Sangat tidak bijak kok misalkan membeli yang bahannya lebih dominan polyester gitu. Harusnya yang cotton gitu nggak sih? Apalagi kan kalau misalnya yang nggak selalu ada AC gitu ya. Kalau aku tuh paling males banget kalau udah keringetnya tuh nggak nyerap gitu. Walaupun cantik kayak gimana tapi bete. Kan jadi nggak keluar ya vibe-nya gitu. Nah ini step terakhir nih. Kalau misalnya yang tadi udah gagal semua nih, kayaknya gue butuh deh ini. Bawa tidur. Kalau bisa, kalau misalnya masih bisa ditunggu tuh barangnya, tunggu 3 hari. Kalau lupa berarti emang nggak butuh sebenarnya. Nah tapi curangnya nih, banyak perusahaan-perusahaan yang kayak limited edition atau kayak open PO cuma sampai dari jam segini sampai jam segini. Nah itu tuh yang bikin kayak kita deg-degan gitu ya. Iya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Bener. Padahal biasanya di koleksi selanjutnya banyak yang mirip sebenarnya sama yang itu. Cuman karena dijualnya kayak ayo sekarang, kalau enggak kehabisan, Senin harga naik gitu. Mainin psikologi banget. Iya, makanya jadi kayak Senin harga naik emang podo-moro dagang rumah. Kayak gitu, itu pentingnya punya list. Jadi walaupun kayak ada dress lucu, besok harus besok PO-nya gitu. Tapi kalau emang gak ada di list, ya udah gitu. Jadi kayak pertanyaannya banyak ya, kayak mau jadi pegawai KPK gitu. Ya jadi sebenarnya tuh banyak banget yang harus di list karena cuy. Impulsif itu kan ketika kita nggak mikir langsung kayak beli, langsung kayak ngikutin nafsu. Cuman kan
kalau kita step back sedikit terus kita cari waktu buat mikir gitu, aduh gimana ya sebenarnya butuh nggak sih apa ya, jangan kan harus kayak berjam-jam atau di bawah tidur gitu, kadang dalam waktu setengah jam aja tuh kita bisa berubah pikiran. Bener-bener. Cuman kayak ya udah coba ditinggal dulu terus dipikirin lagi kayak gimana, itu aja bisa berubah sebenarnya. Betul. Nah ini ada contoh diskusi ya dari kami berdua. Jadi waktu itu kita lagi main pingpong, habis itu dia kayak pengakuan dosa begitu. Ngelihat aku bisa lihat online shop nih, lihat apa emang? Terus dia bilang iya aku bisa ngeliat boots, kata dia gitu. Oh gitu. Kenapa emang mau beli boots tumben amat? Karena dia sebenarnya udah ada boots satu. Terus dia bilang iya karena rok. Jadi Mega punya beberapa rok dan itu menjuntainya tuh nggak nyampe bawah, artinya di atas mata kaki gitu kan. Nah terus karena untuk untuk menutupi aurat gitu, jadi kayak kadang dia pakai kaos kaki yang panjang dan kebetulan dia cuma punya kaos kaki panjang yang lumayan tebal bahannya. Betul. Yang itu sebenarnya sangat nyaman ketika winter, tapi kalau lagi summer kayak gini itu rada amsyong ya. Gitu. Jadi kayak aku butuh deh sepatu boots yang panjang supaya untuk menjembatani istilahnya gitu antara si gap yang gap antara aurat sama yang si rok ini gitu kan. Terus gitu. Kata emang berapa harganya sekian gitu. Oh iya nggak terlalu mahal sih, dipakainya buat apa aja gitu. Masa iya nggak gerah lagi summer terus pakai boots gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kita cermati secara pelan-pelan gitu kan, sebenarnya masalahnya adalah ada gap antara si rok ini sama yang batas aurat itu masalah itu doang kan. Dan tujuannya adalah untuk menutup si gap ini, dan solusinya kan bisa beragam. Salah satunya dengan boots. Terus aku bilang gimana kalau misalkan beli kaos kaki panjang tapi yang adem supaya lebih versatile gitu kan. Yang jelas yang penting adalah tujuannya itu untuk menutupi aurat ini tercapai gitu. Dan kita tuh harus kayak mikirnya perlahan yang matang dan harus legowo gitu. Betul. Harus menerima segala possibility solusi untuk masalah kita. Kalau misalnya kita hanya bersikukuh pada satu solusi, yaitu kayaknya gue harus beli boots untuk ini deh, tanpa membuka kesempatan untuk solusi lain, ya akhirnya kita akan terjebak di situ-situ doang gitu. Betul. Nah itulah pentingnya mencari alternatif. Jadi bener. Kadang yang kita mau itu sebenarnya ada alternatif yang mungkin lebih kantong friendly atau lebih sustainable. Iya, kayak misalnya cari baju-baju yang bekas atau sepatu bekas gitu. Kayak ini kebetulan kostum kita hari ini thrifted semua. Jadi ini thrifted, ini juga thrifted. Jadi sebenarnya masih banyak alternatif lain kalau misalnya kita mau sabar dan mau mikir gitu. Yang selanjutnya adalah refleksi diri. Maksudnya apa nih? Who is that girl I see? Apa itu maksudnya? Reflection, Mulan itu loh. Aku nggak tahu. Iya, kamu nggak usah nonton Disney. Udah langsung aja. Yang selanjutnya adalah refleksi diri. Apakah refleksi diri berarti kita harus ke tukang pijat dan melakukan refleksi? Oh, tuh kan refleksi kamu taunya yang itu. Oke, maksudnya refleksi diri adalah kita sebelum check out barang, sebelum beli, pada proses pengambilan keputusan itu kita refleksi diri. Beberapa caranya ada di poin sebelumnya ya, yang kayak harus menjawab beberapa pertanyaan. Cuman mungkin yang lebih menguatkan lagi, yang lebih real, actionnya lebih real adalah misalkan mau beli baju atau mau beli sepatu gitu. Coba pas gue pengen beli nih, lucu banget, tapi sebelum di check out jawab pertanyaan tadi dan bangun dari tempat duduk lo atau ntar pulang ke rumah, buka lemari baju, terus lihat udah berapa banyak baju di situ. Terus coba diinget-inget mana baju yang paling sering dipakai, atau yang paling gampang cari baju yang jarang atau hampir gak pernah dipakai atau mungkin cuma sekali 2 kali. Coba dilihat banyak apa enggak tuh baju yang kayak gitu. Mungkin dengan begitu kalian bisa berpikir dan sadar bahwa ternyata gue masih punya banyak baju yang belum pernah gue pakai atau jarang gue pakai gitu. Atau bahkan baju yang mau dibeli sebenarnya miripnya sama yang nggak pernah dipakai gitu. Jadi jadi kayak buat apa beli baru gitu. Jadi setelah kalian lihat itu kan mungkin akhirnya punya pikiran, mending gue pakai ini aja deh yang udah ada daripada harus beli yang baru. Dengan begitu kalian akan tercengang gitu ya. Kadang-kadang kayak waktu itu kami sempat di cluttering juga kan. Dan tercengang juga sih kayak
ternyata banyak yang baju yang nggak kita pakai gitu dan sudah bertahun-tahun nggak dipakai gitu, ternyata masih ada di situ. Dan ketika itu masih ada, kita malah punya hasrat untuk beli atau menambah barang ke situ gitu. Iya, lihat itu lemarinya masih bisa napas atau enggak Iya, gitu kan, cuy. banyak yang udah kena asma gitu loh lemarinya. Jadi ya itu refleksi diri, lihat barang yang sudah kita punya. Mungkin dengan kita ngeliat itu, terus kita jadi bersyukur kayak, oh iya, alhamdulillah ternyata gue masih punya banyak baju nih. Dan bisa menimbulkan kreativitas kalian untuk mix and match lagi gitu. Karena kan seolah-olah kalian dapat hal yang baru nih, nemu barang baru. Wah, ternyata gue punya ini ternyata nih. Kayaknya kalau dipasangin sama ini cocok deh, itu lucu deh gitu. Jadi bisa istilahnya stylenya bisa fresh tanpa harus beli barang baru gitu. Karena sebenarnya kalau menurut kami ya, pakai baju yang itu terus tuh sebenarnya nggak masalah cuy, nggak ada yang salah di situ. Karena menurut kami yang penting itu adalah yang pertama menutup aurat, kedua bersih, ketiga wangi. Itu aja sih kriterianya. Selama baju kalian memenuhi itu, kalau menurut kami sih kayak nggak ada, itu bukan berarti jadi alasan untuk beli yang baru gitu. Kecuali kalau udah rusak ya harus beli. Kayak misalkan mungkin kalian udah pernah lihat gue pakai baju ini gitu, terus gue pakai lagi, nggak apa-apa karena ini udah dicuci, udah wangi, bersih gitu. Aku literally ini pakai syuting yang video sebelumnya, cuma beda outer doang. Di stripping ya bun, jadi cuma beda outernya doang. Cuma kan orang kayak ya udahlah gitu, mau ngapain lagi, nggak ada yang bakal protes juga. Kalaupun protes, yang beli siapa, pakai duit siapa, yang nyuci siapa. Jadi kayak kalau misalnya yang protes itu nggak mau beliin aku baju ya udah. EGP aja cuy, emang gue pikirin. Asik EGP. Jadul banget, nggak ada yang tahu kayaknya EGP ini udah jadul banget. Iya, jadi itu ya poin keempat adalah refleksi diri dan tanamkan dalam pikiran bahwa baju sama tuh nggak apa-apa, yang penting 3 kriteria tadi terpenuhi. Kalau temen lu bacot, mungkin itu bukan temen yang baik untuk lu. Atau suruh beliin aja. Atau suruh aku beliin. Aku sih kayak, kok lu baju itu doang? Ya kalau, ya iyalah. Kok protes aja gitu. Poin yang terakhir, ini adalah sangkut pautnya sama finansial. Ini kan adalah tujuan dari semua mindfulness ini ya, agar bisa hidup lebih tenang dan juga hidup lebih hemat gitu. Disclaimer, kami bukan pakar finansial yang harus diikuti saran-saran finansialnya, tapi ini adalah murni pengalaman ya. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin terus malah jadi bangkrut, jangan menuntut kami karena ini pengalaman gitu. Jadi kita sebagai manusia kadang saking asiknya belanja suka lupa ternyata kalau duit tabungan kita tuh nggak ada, sebenarnya budgetnya tuh nggak ada, cuman karena kayak mungkin pakai credit card atau karena bayarnya cashless, jadi tuh nggak ada kayak berasa kita ngeluarin duit sedikit terus lama-lama kayak wah ternyata banyak banget ya. Terus kan banyak tuh yang ngepost dia di Tokped atau di Shopee tuh udah belanja berapa sih, dan banyak yang kaget, wah ternyata gue udah belanja segini ya gitu, tanpa sadar. Itu mungkin yang purchase-nya lumayan gede, misalnya kayak baju apa segala macam. Ini kalau misalnya kayak sekedar jajan kopi-kopi atau jajan ini itu banget. Gitu kayak Crafin apalah segala macam itu. Iya, kalau misalnya dihitung-hitung wah ternyata banyak banget ya. Nah ini pentingnya untuk menjaga budget. Jadi kayak financial planning tuh butuh banget gitu biar kita nggak hedon. Nah kalau pengalaman kami soal budget ini adalah kita mencatat setiap bulan pengeluarannya apa aja nih. Kita cari polanya gitu. Kami cari polanya, ternyata kami bisa menemukan ada pengeluaran yang fix dan pengeluaran yang istilahnya fluktuatif gitu, atau yang nggak menentu lah. Nah yang fix ini contohnya misalkan asuransi, terus sewa rumah, terus kuota HP ya kayak kartu handphone gitu contohnya, dan beberapa hal lain yang ternyata tiap bulan ini harus keluar nih dan jumlahnya selalu tepat segitu. Nah itu bisa kita catat. Nah yang contohnya yang bisa naik turun tuh apa? Budget makan dan jajan dan segala macamnya gitu. Jadi istilahnya sisa duit dari yang fix ini. Nah itu sebenarnya yang harus kita kelola gitu, karena yang fix mah ya udah bakal keluar habis gitu kan. Sebenarnya yang krusial itu adalah sisa dari pengeluaran-pengeluaran yang fix ini. Nah jadi kalau misalnya udah ada planning budget kayak gitu atau udah ditulis kan jadi lebih kelihatan ya sebenarnya kita punya duitnya berapa sih gitu. Dan jadi lebih enak lagi kalau misalnya tadi balik lagi ya, kalau misalnya bikin list, bikin prioritas itu kita selalu ada referensinya gitu. Kita sebenarnya bisanya beli berapa sih gitu. Apakah
barang yang kita butuhkan ini bisa beli bekas atau apakah kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat dan bisa dialokasikan ke tempat yang lain kayak gitu. Dan si dana yang sisa ini kalau misalkan memang kita di saat itu lagi nggak ada kebutuhan, jangan dicari-cari kebutuhannya cuy, jangan dipaksa-paksain ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada aja. Terus kadang kan gimana ya, mungkin karena udah terbiasa ngabisin atau terbiasa ngeluarin duit, kita langsung jadi ada rasa gelisah gitu kayak aduh duit gue belum gue keluarin nih gitu. Biasanya gue spend buat sesuatu gitu. Nah mungkin itu bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat. Misalkan ya udah deh gue biasa beli baju, misalkan dari uang yang sisa ini gue keluar duit misalkan 500.000, biasanya gue beli baju kemarin-kemarin. Tapi karena gue mau mindful jadi 500.000 ini gue tahan. Tapi kok gue ada rasa pengen ngeluarin ya gitu. Mungkin bisa untuk sedekah aja gitu, kayak 500.000 nih sedekahin aja gitu. Berani nggak coba? Karena kita kan kadang udah kerja nih kayak gue udah kerja nih, sayang banget duitnya kalau nguap. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan sayang sama duit ya harusnya kan dibawa sampai mati ya, dan cara ngebawa duit sampai mati ya dengan disedekahin, bukan ditimbun di bank gitu. Jadi kalau misalkan emang gak ada kebutuhan dan duitnya ini pengen dikeluarin, mending keluarin buat sedekah sih kalau menurut gue gitu. Mungkin awalnya bisa sedikit-sedikit gitu, misalnya dari 500.000 itu ada yang 200.000 disedekahin, ada yang ditabung, ya pelan-pelan aja sampai sebisanya gitu. Cuman masih bisa dialokasikan ke hal-hal lain dibanding kita beli-beli yang kayaknya kurang butuh deh gitu. Itu juga sebenarnya kita berdua tuh masih dalam proses belajar. Betul. Ya kan, makanya kita sharing biar kita bisa belajar bareng-bareng. Bukan berarti kita yang paling perfect, kita udah yang paling bisa nabung segala macam, enggak juga, cuman lagi-lagi kita lagi belajar dan kita mau membagikan informasi atau ilmu yang udah kita dapat sampai sekarang gitu. Betul. Jadi itu dia tadi 5 tips gitu anti hedon, udah berkali-kali disebut, disclaimer kita bukan yang paling perfect. Dan kami juga sebenarnya kepo, pengen tahu kalian gimana sih cara memfilter atau gimana cara ngerem diri kalian ketika jam 2 malam mau check out Shopee nggak jadi. Nah itu gimana tuh cara mikirnya? Betul. Coba tolong share ke kami juga di kolom komentar supaya kami berdua dan seluruh pangkat 6 Licious bukan ya? Belum ada namanya sih. Ada nama fansnya, oke. Maksudnya seluruh penonton pangkat 6 itu bisa sama-sama belajar. Jadi kita kayak growing community untuk hidup lebih berkesadaran. Karena kami ngerasain banget manfaat dari proses belajar jadi mindful ini. Kami bisa ngebeli barang-barang yang sebenarnya mungkin dari segi harga tuh lumayan mahal. Kenapa? Karena kami ngerem untuk beli yang nggak penting gitu. Pada akhirnya kami bisa beli barang yang benar-benar dibutuhkan gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya kamu kepo tentang tips and trick gimana cara hidup lebih mindful atau misalnya kayak hasil kita sharing-sharing pengalaman kita, bisa langsung cek playlist self growth. Itu aku udah masukin di playlist gitu, jadi bisa langsung di binge watching gitu. Ada juga pengalaman dari temanku dan juga ya macam-macam lah gitu. Jadi emang ini akan jadi series yang berkelanjutan gitu di pangkat 6. Jadi nantikan terus. Kalau misalnya kamu belum subscribe, silahkan subscribe, share dan like. Jadi ya udah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Makasih sudah nonton sampai sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.